Belajar dan bermain bersama Kak Beta. Kak Beta, semangat, sabar, ceria. Belajar bersama Miss Elsa. Halo, selamat pagi anak-anak Yayasan Pendidikan Kak Beta Bina Mandiri. Nah, apa kabar anak-anak ABK Kak Beta Bina Mandiri dan PAUD Kak Beta Sensoria? Miss harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, supaya kita lebih semangat, kita nyanyi ya. Kita nyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, kita nyanyi itu ya. 1, 2, 3, ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, sudah semangat kan semuanya? Kalau sudah semangat, kita berdoa ya. Kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami mau belajar, berkati kami agar menjadi anak yang semangat, anak yang pintar. Tuhan Yesus, berkati juga keluarga kami, beri mereka kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita mulai ya pelajaran kita di hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021 dengan tema rajin. Nah, kegiatan kita yang pertama adalah motorik. Nah, di sini kita ada 3 motorik kasar. Nah, yang pertama kita akan merayap seperti hewan cicak. Nah, yang kedua kita akan merangkak seperti hewan semut dan tikus. Nah, yang ketiga kita akan melompat seperti hewan belalang. Nah, kita praktekkan bersama ya. Kita merayap ya. Kita merangkak ya. Yang terakhir kita melompat. Nah, kita sudah motorik kan? Masih semangat kan semuanya? Nah, di sini Miss akan memperkenalkan 4 hewan. Nah, tadi udah kita praktekkan kan cara berjalan mereka. Nah, hewan yang pertama adalah semut. Nah, semut ini adalah hewan yang rajin bekerja.
walaupun badannya kecil, tapi semut bisa mengangkat beban yang lebih berat daripada badannya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Dengan cara bergotong royong atau bekerja sama. Nah, yang kedua ada hewan tikus. Nah, hewan tikus merupakan hewan yang rajin dan cerdik. Tikus rajin mencari dan membuat tempat tinggalnya di tempat yang aman agar tidak ditangkap oleh musuhnya. Nah, tikus membangun tempat tinggalnya bukan di atas tanah seperti rumah kita. Nah, di mana ya rumah tikus? Nah, tikus bisa membangun rumahnya di antara batu besar, membuat lubang di dalam batu yang letaknya lebih tinggi dan tidak terkena banjir atau tidak mudah dijangkau oleh hewan pemangsa. Nah, hewan yang ketiga ada belalang. Belalang ini badannya kecil dan bisa melompat ke sana kemari. Nah, walaupun belalang ini tidak punya pemimpin, tetapi hidup mereka sangat teratur. Nah, kita harus belajar ya dari belalang. Yang kita punya pemimpin yaitu orang tua kita. Nah, kalau kita punya pemimpin, seharusnya kita lebih teratur dan disiplin dari belalang. Nah, yang keempat ada cicak. Nah, hewan cicak merupakan hewan yang kecil dan lemah. Cicak mudah ditangkap. Walau kecil dan lemah, cicak hidup di tempat yang baik dan menyenangkan. Cicak tidak mudah patah semangat. Nah, seperti keempat hewan yang tadi, kita bisa belajar banyak dari sifat mereka. Nah, salah satunya adalah sifat rajin. Nah, mari kita sebutkannya hurufnya satu persatu. Nah, yang pertama ada huruf R. Nah, yang kedua ada huruf A. Ayo kita ucapkan bersama ya. A. Nah, yang ketiga ada huruf Z. Nah, kita ucapkan bersama ya. Z. Nah, yang keempat ada huruf I. Nah, ayo kita ucapkan bersama. I. Nah, yang terakhir ada huruf N. Nah, ayo kita sebutkan bersama. N. Nah, sekarang kita baca bersama ya. Rajin. Nah, kita harus menjadi anak yang rajin. Apa saja ya contoh anak rajin itu? Terus apa saja keuntungannya menjadi anak yang rajin? Ayo kita sebutkan contohnya. Nah, yang pertama, rajin belajar. Nah, keuntungannya apa ya? Nah, kita menjadi anak yang pintar. Nah, yang kedua ada rajin berdoa. Keuntungannya apa ya? Nah, keuntungannya
kita menjadi anak yang kuat dalam iman dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Nah, yang ketiga, rajin ke gereja atau rajin ibadah. Nah, keuntungannya apa ya? Nah, kita menjadi anak teladan dan disayang Tuhan. Nah, yang terakhir ada rajin membersihkan tempat tidur. Keuntungannya apa ya? Nah, keuntungannya adalah kita menjadi anak yang sehat dan bisa tidur dengan nyaman. Nah, itu ya contoh anak yang rajin dan keuntungannya kalau kita rajin. Nah, sekarang kita mau melakukan satu aktivitas, yaitu membersihkan pekarangan rumah seperti mengutip sampah, membuang sampah, dan menyapu halaman. Nah, ayo kita praktekkan bersama. Nah, sekarang kita akan membersihkan pekarangan rumah kita. Nah, kita ambil sapu lidi dan sero. Nah, sekarang kita sapu ya sampah yang ada di halaman kita. Nah, selanjutnya yang nggak bisa disapu dikutip ya. Nah, setelah kita sapu dan kita kutip, kita buangnya sampahnya ke dalam tempat sampah. Nah, kegiatan kita membersihkan pekarangan rumah kita sudah selesai. Nah, kegiatan kita di hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sudah selesai. Untuk anak-anak ABK, Kabeta Bina Mandiri, dan anak PAUD Kabeta Sensoria, tetap semangat ya, tetap menjadi anak yang ceria. Nah, untuk menutup kegiatan kita berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami sudah selesai belajar. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami agar menjadi anak yang baik, anak yang ceria, anak yang semangat. Tuhan Yesus, berkati juga keluarga kami, beri mereka kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa anak-anak.